Teman-teman, bagi kalian yang mau tahu informasi tentang obat herbal yang saya makan selama saya mengobati GERD dan anxiety, tonton video ini sampai akhir ya. Semoga kalian semua bisa terinspirasi dan kita bisa sembuh. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwasanya saya itu mengobati anxiety dan GERD itu dengan dua obat ya. Yang pertama itu obat yang dikasih oleh dokter, dan yang kedua obat herbal. Nah, banyak banget obat herbal yang saya makan di sini sesuai dengan informasi yang saya dapat dari internet. Semoga teman-teman di sini tidak seperti saya ya, karena dengan banyaknya coba-coba mungkin bisa jadi salah satu penyebab saya susah sembuh gitu ya. Karena kan sebelumnya ketika kita searching itu ada informasi misalnya obat asam lambung. Nah, di situ dijelasin dulu ya terkait asam lambungnya kan gitu. Jadi ada informasi yang menakutkan lah gitu ya. Jadi kayak asam lambung itu berbahaya apa segala macam gitu ya. Nah, terus itu jadi informasi buruk gitu bagi saya, sehingga saya susah sembuhnya gitu ya. Salah satunya dengan saya searching informasi yang gak jelas. Jadi di situ ada bahasa-bahasa iklan yang memang menurut saya kurang begitu bagus gitu ya bagi penderita gangguan GERD dan anxiety, khususnya di anxiety-nya ya gitu. Jadi ketika kita membaca sesuatu informasi yang membahayakan, jantung kita bisa berdebar kencang dan kita makin kumat dan susah gitu ya untuk kita sembuh kembali. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa obat yang pernah saya makan, yaitu yang pertama adalah madu jasmine. Kemudian yang kedua itu adalah rumput binahong. Yang ketiga kirinyuh, yang keempat daun sirih, yang kelima daun sirih Cina. Nah, itu saya dapatkan informasi dari teman-temannya mamah yang ada di kampung, katanya itu bisa menyembuhkan asam lambung. Tapi yang saya rasakan adalah tidak menyembuhkan gitu ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah saya juga minum ramuan. Yang pertama itu disatuin ya dalam satu gelas. Yang pertama chia seed, kemudian madu, kemudian jeruk nipis, jeruk lemon, dan kemudian garam Himalaya. Nah, itu saya campurkan di satu minuman, dan lemon dan madunya itu belakangan ya gitu. Saya seduh di air hangat, setelah agak hangat sedikit baru saya makan. Itu rasanya lumayan, bisa turunin berat badan juga gitu ya. Itu dari lemon, waktu itu saya turun berat badannya gitu ya. Nah, itu saya makan sekitar 2 bulanan gitu ya. Lumayan lah, ada perubahan sedikit gitu ya. Nah, terus kemudian, nah ini yang penting kalian ketahui, yang cocok memang di badan saya dan saya enak gitu ya. Rasanya semakin enak aja lambungnya. Yang pertama adalah saya geprek dulu jahe, terus kemudian serai, terus kemudian kunyit. Nah, di situ saya geprek semua, dan saya juga sebelum saya geprek jahenya itu saya bakar dulu gitu ya. Terus kemudian daun pandan, dan satunya lagi jeruk nipis ya. Nah, itu minuman yang saya minum sampai hari ini. Tapi kalau sekarang tidak rutin ya. Kalau dulu rutin setiap pagi dan sore itu saya makan. Kalau sekarang mungkin kalau saya lagi nggak enak badan gitu ya, kalau saya lagi mau batuk pilek, nah itu saya minum itu gitu. Karena qadarullah saya tidak begitu suka dengan obat-obat kimia yang dijual bebas gitu ya. Jadi kalau saya minum obat kimia itu sesuai dengan resep dokter, karena saya takut gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah yang saya makan juga sampai hari ini adalah air nabes ya. Air nabes itu seperti apa? Air nabes itu adalah air rebusan kurma. Nah, itu ya. Jadi yang saya diamkan selama 1 malam. Jadi malam sebelum tidur gitu ya, saya
saya sediakan 5 biji kurma, terus kemudian saya tuangkan ke dalam 500 air dan saya diamkan selama semalaman. Pagi-paginya bangun tidur, saya baru minum minuman itu gitu ya. Nah, itu rasanya enak sekali teman-teman, manis, dan stamina tubuh juga jadi naik ya, jadi bertenaga gitu. Nah, waktu itu untuk informasi aja, saya memakai kurma sukari gitu teman-teman. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.